Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang membahas mengenai soal dan materi Olimpiade Kimia. Nah, insya Allah kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan OSN tahun 2020. Sekarang udah masuk ke part 5 ya, artinya soal nomor 5. Sorry banget, udah lama banget nggak bikin video, jadi partnya terlalu jauh rentangnya. Nah, sebelum kita pembahasannya, saya mau kasih tahu dulu bahwa alhamdulillah ya, saya udah menerbitkan buku. Jadi menerbitkan buku di Google Play. Jadi Google Playbook. Kalau misalkan teman-teman di sini ada apps-nya ya, ada apps-nya. Teman-teman tinggal masuk aja ke Google Play ya. Google Play. Di sini Google Play Books. Nah ini di sini harusnya sih ada sih. Nah ini teman-teman tinggal masuk aja ke Google Play, terus nanti cari Olimpiade Kimia. Nah ini alhamdulillah saya udah dapat sudah menerbitkan 2 buku ya. Pertama ini soal dan pembahasan, yang kedua itu adalah materi Olimpiade Kimia bagian struktur ya. Kalau soal dan pembahasannya ini biasa ya, kayak seperti soal dan pembahasannya ya. Jadi sini misalkan ada contoh gratisnya juga. Teman-teman bisa lihat di sini soal pembahasannya ya. Dan ini 74.800 ya, jadi murah kalau di sini. Jadi ini ada contohnya di sini kita bisa lihat nih covernya. Ini soal tingkat kota, ada pembahasan tingkat kota, ada soal tingkat provinsi dan pembahasan tingkat provinsi, ada soal tingkat nasional dan ada pembahasan tingkat nasional. Dan sini ada soal pelatnas AICO ya, yang pernah saya kasih ke anak-anak gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini ya ini cuman 25 halaman ya, previewnya cuma 25 halaman. Sini ada soal-soal tingkat kota ya, dan nanti ada pembahasannya juga harusnya di sini. Ada nggak ya pembahasannya? Nah, ini ada pembahasannya ya. Jadi pembahasan soal tingkat kotanya. Jadi benar-benar dibahas satu persatu seperti itu. Nah, ini untuk buku pertama ya. Nah, buku kedua di sini ada yang materi Olimpiade Kimia ya. Nah, di sini materi Olimpiade Kimia, cuman ini bagian strukturnya doang, jadi berisikan struktur atom, struktur molekul, dan struktur kristal ya. Nah, ini kita lihat contoh gratisnya. Nah, ini bentuknya ya, bentuknya contohnya seperti ini. Jadi teman-teman di sini ada contoh soalnya juga. Jadi insya Allah tiap subbab ada contoh soalnya ya. Di sini ada contoh soalnya. Jadi teman-teman bisa melatih contoh soal, bisa melatih ya soal-soal yang berkaitan dengan bab-babnya itu. Gitu. Jadi di sini materinya, sini ada tabel periodik, sistem perodikan, fenomena radioaktivitas, terus struktur Lewis. Sini ada ligan dan senyawa, struktur teori medan kristal juga ada di sini. Ada ikatan dan interaksi antar molekul, di sini ada kristal. Nah, seperti itu. Nah, ya harganya sama ya. Insya Allah semua harganya bakalan sama semua. Nah, jadi di sini kalau teman-teman mau beli juga bisa. Di sini pakai banyak ya metode pembayarannya ya. Misalkan dibeli di sini. Sebentar. Nah, ini ada Shopee Pay, ada Dana, ada Doku, ada GoPay, ada juga Redeem Code gitu. Teman-teman bisa beli pakai ini ya, voucher Google seperti itu. Nah, di sini juga bisa pakai kartu kredit atau debit. Nah, jadi cukup banyak ya ininya. Jadi udah gampang ya, pakai Shopee Pay juga bisa, pakai Dana juga bisa. Jadi insya Allah lebih mudah ya. Kayak gitu. Dan di sini juga ada, jadi teman-teman dapat filenya ya. Jadi lebih gampang juga bisa diakses dimanapun. Seperti itu. Nah, itu yang soal pembahasan Olimpiade Kimia dan juga materi Olimpiade Kimia yang bagian strukturnya. Insya Allah nanti akan ada buku-buku lain ya, termasuk buku kimia organik juga yang nanti bakalan diterbitkan ya, insya Allah. Seperti itu. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Oke. Ya, sekarang kita mulai aja masuk ke pembahasannya. Pembahasan di soal OSN 2020 soal nomor 5, yakni elektrokimia, nikel, dan tembaga. Nah, di sini seorang siswa merangkai sel galvanik yang terdiri dari elektroda nikel dan elektroda tembaga Cu.
dengan larutan nikel, larutan elektrodanya itu adalah elektrolitnya ya, NiSO4 dan CuSO4 dengan konsentrasi sama yakni sebesar 0,1 molar. Dan jembatan garam yang berisi elektrolit KCl pada suhu 25 derajat Celcius ya, 298 Kelvin dengan N0Cu2 plus Cu itu adalah 0,34 volt dan N0 Ni2 plus Ni adalah minus 0,25 volt. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa N0Cu itu lebih besar dibandingkan dengan N0Ni. Dengan katanya apa? Cu2 plus lebih mudah tereduksi dibandingkan dengan Ni2 plus. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa si Cu2 plus nanti bakalan tereduksi sehingga dia berada di katoda, sementara Ni2 plus akan teroksidasi sehingga dia berada di anoda. Nah, ini sangat penting karena nanti kita bakalan ngegambarin sel galvaniknya. Nah, beserta aliran elektronnya. Maka kita perlu menggambarkan di mana letak katoda dan di mana letak anoda. Seperti itu. Nah, di sini saya gambarinnya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah anodanya. Jadi Ni anoda dan Ni2 plusnya adalah elektrolitnya ya. Dan anoda, kalau anoda itu berarti otomatis elektronnya dia pergi karena dia teroksidasi ya. Dan katodanya itu elektronnya datang ke katoda karena dia tereduksi. Jadi nanti dia bakalan mereduksi Cu2+. Nah, ini dia bakalan bergerak elektronnya menuju ke sini. Nah, sementara ini adalah KCl ya. Jadi isinya KCl. Nah, karena di sini elektronnya menuju ke katoda, maka otomatis katoda akan kebanyakan muatan negatif. Nah, karena katoda kebanyakan muatan negatif, maka muatan positif dari jembatan garam itu akan mengalir ke daerah katodanya untuk menstabilkan dari muatan positif dari katoda. Nah, sementara muatan negatifnya karena elektronnya itu pergi, berarti otomatis di sini ultra positif. Terlalu banyak muatan positif. Maka muatan negatif dari jembatan garam dalam hal ini Cl- itu bakalan ke arah elektrolit. Jadi elektrolitnya stabil seperti itu. Ya, ini adalah diagramnya ya. Jadi ingat ya, elektron mengalir dari anoda menuju ke katoda. Seperti itu. Ya, lumayan dapat 3 poin. Terus hitung potensial sel termodinamik sel galvanik tersebut. Nah, ini pakai persamaan Nernst ya, dan dua-duanya konsentrasinya 0,1 molar. Maka kita bisa tulis dia bentuknya seperti ini. E sama dengan N0 min RT per NF kali ln Ni2 plus per Cu2 plus. Nah, karena dua-duanya itu 0,1 molar, ini ln 1 ya. Ln 1 maka dia akan 0. Maka otomatis tinggal kita kurangi saja, reduksi kurang oksidasi. Jadi potensial selnya itu adalah 0,49 volt ya, simple ya. Jadi bentuknya simple. Nah, ini udah dapat 2 poin. Jadi dapat 5 poin lumayan. Terus nah, dalam melakukan percobaan siswa tersebut dibantu oleh seorang temannya. Tanpa sepengetahuan dirinya, temannya tersebut dengan tidak sengaja menjatuhkan beberapa gram padatan NiSO4 ke dalam wadah yang berisi NiSO4. Oh, berarti otomatis NiSO4-nya masuk ke dalam wadah yang berisi NiSO4. Berarti otomatis Ni2 plusnya itu akan meningkat. Nah, tapi ternyata potensial selnya itu berkurang. Jadi 5 milivolt ya. 5 milivolt. Dengan kata lain 0,005 volt. Nah, berarti otomatis konsentrasi Ni2 plusnya itu meningkat dan potensial selnya turun. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat ketika konsentrasi Ni2 plusnya meningkat, maka ini berubah menjadi 0,1 plus X. Nah, sementara konsentrasi Cu-nya sama ya, tetap 0,1. Nah, di sini potensial saya berubah. Awalnya itu 0,49, ini berubah menjadi 0,485 volt. Nah, di sini kita tinggal masukin N0-nya bentuk seperti ini RT per NF, min RT per NF kali ln 0,1 plus X per 0,1. Nah, di sini kita bisa lihat X-nya itu adalah 0,0476 molar. Nah, di sini udah kita hitung ya. Udah saya hitung X-nya itu 0,0476 molar. Berarti konsentrasinya itu meningkat 0,0476 molar. Nah, tapi karena volumenya, di soal dikasih tahu ya, volumenya itu adalah 100 ml alias 0,1 liter. Maka kalau konsentrasinya meningkat sebesar 0,0476 molar, maka sebenarnya mol yang ditambahkannya itu adalah M kali V. Jadi 0,0476 kali 0,1 liter.
Ternyata mol yang ditambahkan itu adalah 0,0476 mol. Nah, sehingga massa NiSO4-nya, massa NiSO4 ini tinggal dikalikan saja dengan MR-nya, MR NiSO4. Jadi massa NiSO4 yang ditambahkan ternyata adalah yang ketambahan yang jatuh itu adalah 0,736 gram. Nah, seperti ini. Jadi simpel ya. Kita udah dapat 5 poin hanya mengerjakan soal ini saja. Ini dan ini 5 poin juga. Jadi udah dapat 10 poin. Udah setengah jalan lah. Nah, selanjutnya di sini setelah itu, setelah melakukan perhitungan, siswa tersebut mengganti semua larutan pada rangkaian sel dengan larutan awal ya. Jadi semuanya diganti konsentrasi jadi 0,1 molar. Dari pengukuran selama 2 jam diperoleh arus 100 mA. Jadi arusnya itu 100 mA selama 2 jam. Berapa konsentrasi ion Cu2+ dan Ni2+ pada masing-masing kompartemen pada sel galvanik setelah 2 jam. Nah, berarti kita harus menghitung konsentrasi Cu2+ dan Ni2+ setelah 2 jam. Nah, di sini kita bisa lihat berapa konsentrasinya. Nah, kita bisa menghitung mol elektron yang sedang dipakai dengan cara apa? IT per F. Dengan cara I, yakni arusnya, yakni 0,1 ampere ya. Kita pakai ampere saja, tidak usah pakai miliampere. Ini 5, kan 100 miliampere. Di sini 100 miliampere ya. 100 miliampere berarti 0,1 ampere. Nah, 0,1 ampere kali T, T-nya itu 2 jam, 60 menit, kali 60 detik, kali 2 jam. Ya kan? Terus dibagi dengan F, 96485. Nah, ternyata ketemu bahwa mol elektronnya itu adalah 0,0746 mol. Nah, karena reduksinya dari Cu2+ menjadi Cu, maka otomatis mol Cu2+ yang terkonsumsi itu adalah setengah dari mol elektron. Karena apa? Karena kalau misalkan kita lihat, dia bentuknya kan seperti ini ya. Cu2+ tambah 2 elektron min menjadi Cu. Nah, berarti otomatis apa? Otomatis di sini kita bisa lihat bahwa mol Cu itu adalah setengah dari mol elektron. Maka otomatis dari sini kita bisa lihat bahwa mol Cu-nya sama dengan setengah dari mol elektron. Sehingga di sini kita bisa tahu mol Cu-nya itu adalah 0,00373 mol. Nah, ini mol ya. 0,0373 mol. Nah, ini untuk mol Cu. Dan mol Ni2+ yang dihasilkan pasti juga sama. Karena reaksinya 1:1 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini konsentrasi Cu2+ akan berkurang karena dia tereduksi dan konsentrasi Ni2+ akan bertambah karena dia teroksidasi. Sehingga konsentrasi Ni2+ bisa kita lihat mol awal ditambah mol hasil oksidasi selama 2 jam dibagi dengan volumenya. Volumenya 0,1 molar. Kita dapat ternyata konsentrasi Ni2+ meningkat jadi 0,1373 molar. Sementara konsentrasi Cu2+ itu berkurang menjadi 0,0627 molar. Sehingga sehingga inilah hasil konsentrasi akhirnya. Karena yang ditanyain cuma konsentrasi akhirnya. Ya, konsentrasi ion. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Konsentrasi N2+ 0,1373 molar, konsentrasi Cu2+ 0,627 molar. Seperti itu. Jadi beres. Yeay, sudah dapat 14 poin. Nah, selanjutnya, anggap jika kinetik transfer elektron di permukaan elektroda Cu sama besarnya dan diperoleh arus 100 mA juga alias 0,1 ampere ya. Kapan sel tersebut memiliki potensial mendekati 0 ya? Nah, untuk potensial mendekati 0 berarti kita hitung saja. Di sini 0 sama dengan 0,49 dikurang bla bla bla. Ini 0,1 plus X ya. Di sini 0,1 min X. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, ini kalau misalkan teman-teman lihat di kalkulator nanti nggak bakalan ketemu hasilnya. Jadi kita harus bikin trik dulu. Jadi kita cari aja yang ln 0,1 plus X per 0,1 min X. Jadi kita cari bentuk ininya. Nah, ketika kita cari dalam bentuk ininya, maka terlihat bahwa ln dari 0,1 plus X per 0,1 min X itu adalah 38,1645. Alias 0,1 plus X
per 0,1 min X itu adalah 3,755 kali 10 pangkat 16. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, ininya sangat kecil supaya menghasilkan ini sangat besar ya. Nilai ini sangat besar. Jadi nilai ini 0,1 min X itu harus sangat kecil. Dengan kata lain apa? X-nya itu pasti mendekati 0,1. Nah, kalau X-nya itu mendekati 0,1, maka di sini molnya, oh sorry, ini kayaknya salah nih. Mol elektronnya jadi ini 0,1 tuh ini ya, konsentrasi yang berkurang ya, konsentrasi CO2 plus yang berkurang. Nah, harusnya di sini ini adalah konsentrasi CO2 plus yang berkurang. Dengan kata lain apa? Molnya itu harusnya mol CO2 plusnya itu molnya itu harusnya mendekati 0,01 karena volumenya itu 100 mili ya. Berarti ini harusnya mol elektronnya 0,02 ya. 0,02. Harusnya 0,02. Nah, berarti otomatis di sini pasti berkurang 1 ininya. Nah, berarti ini sekitar 5,36 jam. Nah, oke. Nah, ini sekitar 5,36 jam ya. Ini bentuk seperti ini sekitar 5,36 jam. Nah, berarti otomatis di sini kita bisa lihat konsentrasi yang berkurang itu harus 0,1 molar, sekitar 0,1 molar, maka mol yang berkurang itu sekitar 0,01 mol. Oke. Nah, sementara karena elektronnya itu 2 kali dari mol si Cu, maka otomatis elektronnya itu adalah 0,02 mol. Maka di sini diketahui bahwa T-nya itu sekitar 5,36 jam. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan supaya dia itu mendekati ke 0 itu adalah 5,36 jam. Seperti itu ya. Nah, itu ya bentuknya seperti itu. Nah, terus yang terakhir itu adalah hitunglah tetapan kesetimbangan dari reaksi seperti ini. Nah, tetapan kesetimbangannya sebenarnya adalah ln ini ya apa? Tetapan kesetimbangannya itu adalah 0,1 plus X dibagi dengan 0,1 min X ini. Jadi tetapan kesetimbangannya ya ini. 3,755 kali 10 pangkat 16. Berarti otomatis tetapan kesetimbangan ini kita tinggal nyari perbandingan antara kedua ini. Dan ini ternyata adalah 3,755 kali 10 pangkat 16. Kenapa? Karena pada saat setimbang, potensial selnya itu akan 0. Maka ini adalah nilai konstanta kesetimbangannya. Nah, itu adalah pembahasan dari KSN tahun 2020 nomor 5 ya. Ya alhamdulillah udah sampai part 5. Ini udah part 1 udah di nomor 1, ini part 2 di nomor 2. Part 3-nya juga sudah tentang kinetika ya. Enggak, part 2-nya kinetika. Part 3-nya itu tentang tentang ini. Part 3-nya tentang reaksi organik ya. Reaksi organik sampai NMR-nya. Part 4-nya itu tentang supernova. Dan part 5-nya yakni soal kelima tentang elektrokimia. Alhamdulillah udah sampai 5 part ya. Insya Allah nanti kedepannya akan dilanjutkan part-part selanjutnya. Yakni tentang titrasi redoks soal nomor 6. Dan selanjutnya ini tentang termodinamika gallium, termodinamika soal nomor 7, 8 tentang senyawa aluminium, dan 9 tentang organik. Dan 10 ada tentang biokimia ya, tentang asam amino. Ya, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan ada kesalahan dalam perhitungan saya bisa dilibas aja ya kolom komennya. Insya Allah saya coba tanggapi dan saya coba lihat. Ya, mungkin sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.